Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kelegaan yang menyesatkan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 34 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu, mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Tuhan memang seringkali memberikan kelegaan dan rasa tenang bagi kita anak-anaknya, namun perlu sungguh-sungguh dimengerti bahwa tidak semua kelegaan itu mendatangkan pertobatan yang kekal. Terkadang kelegaan justru membuat manusia menjadi lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah memulihkan dan memberkati hidupnya. Janji dan perkataan Tuhan seringkali dianggap berlaku hanya untuk saat-saat tertentu dan bukan untuk setiap waktu. Kala semua terasa baik, kenyamanan mulai menggerogoti jiwa manusia, sehingga manusia mulai tergoda dan bahkan tenggelam di dalam rasa nyaman. Sehingga akhirnya, rasa nyaman itulah yang menguasai dan memerintah hidupnya. Daud jatuh ke dalam dosa kenajisan di kala satu petang hari, ketika semua nyaman, semua baik, dan dia melihat seorang perempuan muda sedang mandi. Dosa dan kejatuhan dimulai dari rasa nyaman yang mulai menggerogoti dan memerintah jiwa dan keinginannya. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Yehuda pada zaman Yeremia. Kala tertekan dan terjepit oleh kegeraman orang Kasdim, mereka bertobat dan ingat akan kesetiaan Tuhan, lalu bersumpah dan melakukan satu perkara luar biasa dengan membebaskan para tawanan, terutama dari sesama orang Yahudi. Sebab itulah peraturan tahun Sabat bagi Tuhan. Namun setelah beberapa waktu dan mereka mulai merasa nyaman, bangsa itu mulai lupa dan kembali mengejar tawanan-tawanan yang sudah mereka lepaskan. Bukankah hal itu sama persis seperti yang Fir'aun lakukan setelah tulah ke-10? Dalam keadaan terjepit dan putus asa, dia melepaskan bangsa Ibrani untuk keluar dari Mesir. Namun tidak beberapa lama setelah itu, Fir'aun mulai berhitung dan berpikir ulang. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia mengejar dan memburu bangsa Ibrani itu. Kita juga kemudian tahu bahwa itulah waktu terakhir bagi Fir'aun dan tentaranya. Sebab setelah itu, Fir'aun dan tentaranya terpaksa dikubur hidup-hidup di Laut Teberau. Pagi ini, firman Tuhan yang sekalipun sederhana mengingatkan kita untuk belajar hidup berhati-hati. Jangan biarkan kelegaan menggerogoti jiwa kita, sehingga kebenaran firman Tuhan dirasakan tidak ada lagi faedahnya untuk dilakukan. Berlakulah setia terhadap kebenaran firman Tuhan, sekalipun engkau sudah mengecap kelegaan. Haleluya. Sahabatku,
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, beri hamba-Mu ini roh takut akan Engkau, supaya di masa-masa kelegaan sekalipun, aku boleh hidup setia dan benar di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.